Ketika bermakmum, imam itu kadang-kadang tidak baca bismillah, akan tetapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini nanti kita akan pelajari dari berbagai pendapat para ulama yang madhab 4. Dan ironinya, negara-negara Arab nggak ngebantu Gaza, padahal OKI Islam, organisasi Islam sedunia itu, Iran mengusulkan supaya Israel diembargo minyaknya, BBM supaya nggak dikirimin, nggak mau. Bahkan di Masjid At-Ta'awun itu Ustadz teman saya, karena imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, dia mufaroqoh. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang bismillah dalam Fatihah, ya. Nah, bismillah ini kita kadang-kadang ketika bermakmum, imam itu kadang-kadang tidak baca bismillah, akan tetapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kebiasaannya kalau seumpama dari NU itu baca bismillah. Kalau Salafi atau di Arab Saudi itu langsung alhamdulillah. Nah, ini nanti kita akan pelajari dari berbagai pendapat para ulama yang madhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, nanti kita pelajarin dari sini apa dalil mereka sehingga beda-beda. Sebenarnya para imam ini sebenarnya berkaitan semua, guru murid. Kalau Imam Abu Hanifah itu lahir di Baghdad, kalau sekarang Irak, meninggal di Baghdad juga. Nah, itu lahir sekitar tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Itu kalau imam siapa? Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik itu lahir di Mekah, di Madinah. Di Madinah, lahir tahun 93 Hijriah, meninggal atau wafat tahun 179 Hijriah. Adapun Imam Syafi'i itu lahir di Gaza yang sekarang lagi dibombardir oleh Israel. Ini luar biasa Gaza. Kasihan kalau kita baca, udah setahun lebih ya berperang ya. Gaza itu sekarang lagi sakit, lagi menderita. Kemarin mending dah banyak yang ngebantu, karena Israel dibombardir oleh Hizbullah, oleh Houthi, oleh Iran, Irak dan Suriah. Sekarang Hizbullah lagi gencatan senjata dengan Israel. Nah, Gaza ini yang belum gencatan senjata sampai sekarang dibombardir. Dan memang rencananya Zionis Israel itu ingin menduduki Gaza. Dan bahkan menteri ekonominya itu menyerukan supaya penduduk Gaza itu dimusnahkan separuhnya. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Zionis Israel. Dengan cara apa? Tempat orang ngungsi, tenda-tenda dibom, rumah sakit dibom. Ketika bantuan dari luar, dari internasional, entah dari Indonesia, entah dari Kanada, semuanya dicegat, nggak boleh masuk. Otomatis kan kelaparan. Memang kenapa di embargo atau diblokir itu supaya pejuang Palestina, pejuang kemerdekaan di Gaza itu biar kelaparan. Cuman ya kelaparan bukan hanya pejuangnya, penduduknya juga kelaparan. Sekarang itu bahkan menurut kemarin tadi saya baca-baca, menurut
menterinya Jepang itu lebih menghancurkan daripada bom di Hiroshima dulu, bom nuklir. Maksudnya lebih banyak korbannya mungkin. Bomnya juga lebih banyak. Ayo, kasihan banget. Sekarang memang apa ya, biang keroknya Amerika Serikat. Ketika Palestina ingin diakui oleh PBB, semua negara itu 103 kalau nggak salah, mengakui kemerdekaan Palestina, diblokir oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ini biang kerok. Sedangkan Eropa itu punya standar ganda. Coba ketika Ukraina diserang oleh Rusia, mereka ngebantu berduyun-duyun, ngebantu senjata, ada bantuan. Coba giliran Gaza dibombardir, mereka ngasih bantuan senjata ke Israel. Yang tertindas, yang ngebela satu-satunya itu sekarang diantaranya itu Iran sebenarnya. Padahal Iran Syiah. Dan ironinya negara-negara Arab nggak ngebantu Gaza, padahal OKI Islam, organisasi Islam sedunia itu, Iran mengusulkan supaya Israel diembargo minyaknya, BBM supaya nggak dikirimin, nggak mau. Coba kalau negara Arab bersatu, lah bisa merdeka Palestina dengan cara ya Israel jangan disuplai minyak. Jangan disuplai BBM, dia kan nggak punya penghasilan minyak. Kalau nggak disuplai tentunya semuanya akan bisa runtuh, lampu mati, kendaraan nggak bisa jalan. Nah itu Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, yang sekarang lagi dibombardir, dan meninggal itu di Mesir. Nah Imam Hambali ini lahir sekitar 150 Hijrian. Dan Imam Hambali ini tinggal di Baghdad, meninggal di Baghdad. Adapun antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik memang jauh. Kan kalau Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Baghdad. Cuman lebih tua Abu Hanifah, lebih tua. Jadi memang ketika enggak semasa. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu guru murid. Jadi Imam Syafi'i berguru terhadap Imam Malik. Dan Imam Syafi'i ini punya santri atau murid yang sangat terkenal adalah Imam Hambali. Ini 3 nih, guru, murid, tapi nanti pendapatnya beda-beda. Kenapa? Dikarenakan mereka itu mendapatkan sumber hadis, bukan mendapatkan sumber hadis yang beda-beda, bukan. Yang didapat Imam Malik itu yang umpamanya Imam Malik dapat, Imam Abu Hanifah yang ada di Baghdad nggak dapat. Akhirnya jadi beda pendapat. Ketika Imam Malik meninggal, umpama Imam Syafi'i dapat hadis lagi nih yang baru. Akhirnya jadi beda dengan pendapatnya Imam Malik gurunya. Abu Hanifah, Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i, dan nanti beda pendapat juga. Nah, maka dari itu mari kita bahas mengenai perbedaannya, kita contohkan dalam bismillah. Sebelum kita baca kitab ini, kitabnya yang dibaca ada 2. Satu Ayatul Ahkam, tafsir Ayatul Ahkam karangan Muhammad Ali As-Sobuni. Adapun satunya ini Al-Fiqhul Islami karangan Wahbah Az-Zuhaili. Dan ini saling melengkapi ternyata ketika baca. Cuman yang saya baca yang ini cuman melengkapi aja. Mari kita baca Fatihah, kita khususkan terhadap penyusun kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nanti ketika ada yang baca Fatihah enggak ada bismillahnya, kita enggak bingung. Al basmalatu indal hanifiyati, bismillah
Itu menurut Abu Hanifah laisatil basmalatu ayatun minal fatihati, bahwasanya bismillah itu menurut Imam Abu Hanifah yang ada di Baghdad, yang generasi pertama, guru yang pertama, itu ayatun mana bukan bagian dari Fatihah. Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Laisat al basmalatu ayatun minal fatihati. Laisat, bismillah itu bukan ayatun, bukan masuk ayat minal fatihati dari Fatihah. Wala min ghairiha minas surati, pun juga tidak termasuk bagian dari ayat-ayat yang ada dalam surat-surat yang lain seperti kulhu. Kulhu kan bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, itu kan ada semua. Illa min suratin namli, kecuali yang ada di dalam surat An-Naml, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kecuali itu bagiannya katanya. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Hanifah ini nih. Sholaitu ma'a Rasulillah, saya sholat. Ini hadisnya dari Anas. Hadis dari Anas, li hadis si Anas, karena ada hadis Anas radhiyallahu anhu. Nah, Anas ini berkata, sholaitu, saya sholat ma'a Rasulillah, beserta Rasulillah, wa Abu Bakrin, beserta Abu Bakar, sholat wa Umar, beserta Umar, wa Utsman, dan Utsman. Berarti Anas ini pernah sholat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, kata Anas. Saya itu sholat dengan Rasulullah, sholat dengan Umar, sholat dengan Abu Bakar, sholat di belakangnya Utsman, tapi saya nggak pernah mereka itu membaca bismillah, nggak pernah kedengar katanya. Nah, hadisnya ini nomor 2 rawahu Muslim. Ayo, gimana itu? Ini pendapatnya siapa? Nanti kita tangkapin. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Sekarang kita pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Malik. Tadi kan Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Kenapa? Dikarenakan ada hadisnya Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam asma ahadan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mendengar satupun dari mereka itu baca bismillah. Itu dalilnya siapa? Imam Abu Hanifah, yang ada di mana? Di Baghdad. Baghdad itu dulu tempatnya Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Adapun pendapatnya Imam Malik, walaisat al-basmalatu indal malikiyati ayatun minal fatihah. Satu pendapat. Bismillah menurut Imam Malik itu bukan bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah. Cuman ada perbedaan. Nih, kalau di sini diterangkan perbedaannya. Coba kita baca. Perbedaannya, kalau Imam Malik itu bismillah itu bukan bagian dari ayat yang ada di Fatihah. Menurut Abu Hanifah juga sama. Cuman menurut Abu Hanifah itu bismillah itu merupakan ayat yang sempurna, yang memang oleh Allah itu diturunkan untuk menjadi pemisah antara surat dan surat yang lainnya, kecuali yang ada di surat An-Naml. Jadi bismillah itu di antara surat Kulhu dan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, itu kan ada bismillah. Itu memang surat khusus, surat Fatihah berarti itu memang ayat bismillah yang khusus untuk
memisah antara berbagai surat. Itu menurut Abu Hanifah, itu bedanya. Kalau Imam Malik enggak. Menurut Imam Malik itu cuma tabarukan. Bismillah itu cuma tabarukan. Jadi di Bismillah, di Al-Fatihah juga tabarukan, di Kulhu juga tabarukan. Tapi kalau kalau Abu Hanifah itu memang ayat khusus yang digunakan untuk memisah antara surat nih. Wa ammal hanifiyatu faqad ra'au anna kitabataha fil mushafi yadullu ala annaha Qur'anun. Ya benar. Menurut Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya ketika bismillah itu ditulis dalam mushaf itu menunjukkan bahwa bismillah itu Qur'anun, bagian dari Quran, bagian dari Al-Quran. Walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Akan tetapi bismillah itu walaupun ditulis di dalam setiap awal surat, itu tidak menunjukkan bahwa itu bagian dari surat tersebut. Bukan bagian dari surat Qul a'udzu birabbin nas, bukan bagian dari Qul huwallahu ahad, bukan bagian dari surat Yasin. Menurut Abu Hanifah, wal ahadisul waridatul ladzi tadullu ala adami qiraatiha jahran fi sholati ma'al fatihati tadullu ala annaha laisat minal fatihati. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya bismillah itu tidak dibaca ketika membaca Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Ada hadisnya Anas tadi yang dipakai oleh Abu Hanifah. Nah, itu tidak menunjukkan. Fahakamu bi annaha ayatun minal Al-Qur'an taman. Nah, menurut Abu Hanifah ini menghukumi bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Qur'an yang sempurna fi ghairi suratin namlih, di lain surat An-Naml, unzilat lil fasli bainas surati kan. Jadi bismillah itu memang diturunkan untuk memisah antara surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bisa dipahamin? Dalilnya Imam Malik mana? Hadis Aisyah. Pertama ini hadis Aisyah, pendapatnya Imam Malik tadi itu juga jadi dalil ya. Hadisnya Anas tadi yang dicantumkan oleh Abu Hanifah itu juga bagian dari dalilnya Imam Malik. Yang kedua adalah hadis Aisyah. Qalat Aisyah, kana Rasulullahi yaftahu sholata bitakbir. Rasulullah membuka sholat dengan takbir. Terus wal qiraatah bilhamdulillah kan, dengan membaca langsung alhamdulillah. Rawahu Muslim. Bingung nggak? Tar dulu, Imam Syafi'i belum ngomong ini, belum dibaca pendapatnya Imam Syafi'i. Tuh yang kedua. Dalilnya Imam Malik yang kedua adalah hadisnya Anas yang tadi tuh. Yang kedua, jadi hadis Anas, shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna as-sholata bilhamdulillah. Fakanu yastaftihuna as-sholata bilhamdulillah. Tidak ada bismillahnya. Ini rawahu Bukhari Muslim. Adapun tadi yang Abu Hanifah itu Muslim. Itu dalilnya Imam Malik. Sekarang pendapatnya Imam Syafi'i. Tadi masih ingat gak pendapatnya Abu Hanifah? Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Pendapatnya Imam Malik juga sama, bukan bagian dari Fatihah. Dalilnya apa? Hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tadi, bahwasanya Anas sholat dengan Rasulullah, sholat dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak mendengar mereka itu membaca bismillah. Pun juga ada hadis siapa itu? Hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah ketika membuka sholat dengan takbir langsung alhamdulillah, tidak ada Fatihahnya. Nah, itu.
Nah, sekarang pendapatnya Imam As-Syafi'i. Wal basmalatu indas Syafi'iyatu ayatun minal Fatihati. Bahwasanya bismillah menurut Imam As-Syafi'i merupakan bagian ayat dari Fatihah. Padahal ini guru murid ya. Bisa beda kan ya? Iya, Abu Hanifah Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kenapa bisa beda pendapat? Dalilnya ini lima rawahu al-Bukhari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam addal Fatihata sab'a ayatin wa adda bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bahwasanya Nabi Muhammad menghitung Fatihah itu ada 7 ayat. Coba ada 7 ayat gak hitung? Coba ada 7 gak? Kalau nggak sama bismillah nggak ada ya. Nah ini karena Rasulullah menghitung Fatihah itu ada 7 ayat. Wa'adda, dan menghitung Rasulullah memasukkan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bagian ayat dari Fatihah bismillah itu. Ini hadisnya Bukhari, sahih kan? Terus ada hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian membaca alhamdulillah, maka baca juga faqra'u, baca juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga baca. Nah itu bisa beda pendapat karena hadisnya ada. Kenapa? Innaha, sesungguhnya bismillah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani, termasuk ayat yang 7 yang diulang-ulang dalam sholat. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari ayat yang 7. Ini wa hunak ahadisun ukhra fi maudhu'il basmalati minha ma rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Khuzaimah bi isnadin sahihin an Ummi Salamah. Banyak hadisnya sama-sama ada. Nah, itu dalilnya Imam As-Syafi'i. Nah, ini ada hadis rawahu akhrajahu Bukhari, dalilnya Imam Syafi'i juga. Hadis Anas annahu su'ila an qiraati Rasulillah. Anas ditanyain mengenai bacaannya Rasulullah ketika sholat. Faqala, Anas menjawab, kanat qiraatuhu muddan. Rasulullah ketika sholat bacaannya sebenarnya suratnya panjang. Kadang-kadang surat Al-Baqarah. Kalau di sini baca surat Al-Baqarah malah tidur, bisa pulang. Surat Al-Baqarah, ayo. Kalau Isya, iya Al-Baqarah gimana tuh? Surat Al-Baqarah dibaca. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim. Akhrajahu Bukhari. Nah, bingung kan? Sama-sama ada hadisnya. Bingung nggak? Mau ngambil yang mana ya? Sama-sama bener ada hadisnya. Nah, intinya begini mah. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan dalil ini kan bagian dari Fatihah bismillah itu. Intinya ketika kita baca Fatihah kan nggak dosa. Karena Rasulullah baca. Ketika kita baca Fatihah tidak membatalkan sholat. Batal nggak? Nggak batal. Andai pun umpama yang benar milik Imam Malik, kita ngambil Imam Syafi'i baca bismillah, tetap sah sholatnya. Kenapa? Menurut Imam As-Syafi'i bismillah bagian dari Fatihah. Dan dalilnya udah Isya. Belum.
Kayak ada orang ajan. Nih, kalau kita baca bismillah ikut Imam As-Syafi'i itu udah pasti benernya pasti benar. Kenapa? Ada hadisnya. Andai pun tidak benar pun juga sholatnya nggak batal baca bismillah. Batal nggak? Nggak batal. Karena kan baca bismillah nggak batal, nggak membatalkan juga emang. Coba kalau yang benar milik Imam Syafi'i, andaikan ini cuman andaikan di sisi Allah yang benar adalah milik Imam As-Syafi'i, Imam Malik nggak benar, umpama milik Imam Malik berarti kan nggak sah, Fatihahnya kurang bismillahnya, ya nggak? Kalau seumpama yang benar milik Imam Malik, Imam Syafi'i nggak benar baca bismillah kan nggak membatalkan sholat, benar nggak? Nah ini kadang-kadang yang terjadi di antara kita. Harusnya yang paham agama itu kalau seumpama dari Wahabi jadi imamnya yang ahli Imam Syafi'i semua, harusnya baca bismillah mereka. Kenapa? Dengan baca bismillah pun juga mereka nggak batal sholatnya. Tapi kalau orang yang Imam As-Syafi'i nggak baca bismillah, batal loh. Bahkan di Masjid At-Ta'awun itu ustadz teman saya, karena imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, dia mufarokoh. Lah ini imamnya gak baca bismillah, menurut Imam Syafi'i gak batal, mufarokoh dia sholat sendirian. Harusnya dia itu baca bismillah biar imamnya biar makmumnya enggak mufarokoh, ya enggak memisahkan diri, karena enggak membatalkan juga. Dan itu yang dicontohkan oleh para ulama zaman dulu. Ketika santri-santrinya Imam Syafi'i lagi belajar bareng ke santri-santrinya Imam Malik, Malikiyah mereka saling menghormati. Ketika santrinya Imam Syafi'i yang jadi imam enggak pakai, tapi ketika santrinya Imam Malik yang jadi imam pakai begitu. Jadi saling menghormati. Nah makanya kalau orang berilmu itu biasanya begitu. Jadi kalau umpama di sini ya ada yang memakai pendapatnya Imam Malik, di antaranya ini kan Wahabi, terus Muhammadiyah, ya Muhammadiyah pakai bismillah enggak ya? Pakai apa enggak? Enggak pakai. Tahu dah, ntar cek aja dari imam. Kalau di Mekah nggak pakai bismillah. Kalau NU itu kebanyakan Imam Syafi'i. Jadi seperti imam kita, masjid kita di sini itu baca bismillah semua. Nah harusnya ketika mereka itu ngimamin di masjid yang mazhab Imam As-Syafi'i harusnya baca bismillah, karena tidak membatalkan bagi mereka. Tapi kalau seumpama kita yang Imam Syafi'i nggak baca bismillah, itu menurut Imam Syafi'i batal. Karena ada perintah Rasulullah ketika idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian membaca alhamdulillah, jangan dilupakan baca juga bismillah. Begitu. Bisa dipahamin? Insyaallah. Nah, akhirnya santrinya Imam Syafi'i ini melihat sebuah perbedaan yang sangat tajam. Menurut Imam Malik kan bukan bismillah, bukan Fatihah, bismillah. Kalau menurut Imam Syafi'i, Fatihah, bagian dari Fatihah bismillah. Kalau nggak baca bismillah, Fatihahnya nggak sah. Akhirnya oleh santrinya Imam Syafi'i, yaitu siapa? Imam Hambali, itu berpendapat beda. Wa qalal Hanabilatu, Imam Hambali berpendapat al basmalatu ayatun minal Fatihah, bahwasanya bismillah itu merupakan ayat bagian dari Fatihah. Yajibu qiraatuha, wajib membaca bismillah ketika membaca Fatihah. Lakin yaqra'u biha sirron, akan tetapi menurut Imam Hambali ketika baca bismillah enggak usah kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi mungkin Imam Hambali ini melihat hadisnya Anas yang sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Umar. Mereka sebenarnya Rasulullah itu baca, cuman nggak nyaring. Makanya ada hadis idza qara'tumul ketika kalian membaca
Alhamdulillah faqra'u bismillah, kata Rasulullah. Ketika baca Fatihah baca juga bismillahnya, ketika baca alhamdulillah baca juga bismillahnya. Cuman prakteknya ternyata Anas nggak ngedenger. Tapi perintahnya Rasulullah ada, disuruh baca bismillah, itu disuruh baca oleh Rasulullah. Tapi ketika Anas sholat di belakang Rasulullah, Rasulullah nggak baca, nggak ngedenger, bukan nggak baca. La asma, kata Anas, saya nggak ngedenger. Nah, menurut Imam Hambali ini kesimpulannya. Jadi sebenarnya Rasulullah baca. Menurut Imam Hambali, Umar juga baca, cuman nggak nyaring gitu. Wala yajharuh biha, akan tetapi tidak menyaringkan bismillah. Ya dibaca nyaring, nggak dibaca nyaring nggak apa-apa. Mungkin begini, kita kalau seumpama ada imam yang baca Fatihah nggak ada bismillahnya, kita husnudzon, oh mungkin mereka baca cuman nggak nyaring, gitu aja kali ya. Nggak usah mufarokoh sampai pisah, nggak bermakmum gitu. Wah ini imamnya nggak baca bismillah, saya nggak mau jadi bermakmum dah kalau baca kali cuman nggak nyaring gitu. Kalau begitu berarti pendapatnya siapa? Imam Hambali. Bisa dipahamin? Nah kalau udah bisa pahamin, udah sekarang pertanyaan. Masih lama tuh. Udah jam 7. Ya. Berarti kesimpulannya tadi ketika yang imam itu orang yang tidak baca bismillah, maka makmumnya itu mayoritas Syafi'i berarti semua basah bermakmum yang pakai bismillah. Menurut Imam As-Syafi'i, ketika imamnya tidak baca bismillah enggak sah. Iya. Iya, harus mufarokoh. Harus pisah. Menurut Imam As-Syafi'i, kenapa? Dikarenakan bismillah adalah bagian dari Fatihah. Makanya teman saya yang mufarokoh. Kecuali husnu. Sebenarnya gini ya tadi ya. Ketika kan tadi menurut Imam Syafi'i ini bismillah itu sama dengan ayat suratnya Al-Fatihah. Iya, menurut Imam As-Syafi'i. Kencang kan gitu ya? Hah? Yang harus dibaca kencang kan gitu ya? Iya, kalau umpama kencang dibaca kencang menurut Imam As-Syafi'i. Ketika enggak kencang enggak dibaca kencang, sir. Kalau lagi jahar nih, malam kan jahar, baca jahar. Tapi ketika siang enggak dibaca jahar. Ya, artinya kita harus mengambil kesimpulan bahwasanya tidak dibaca, tidak didengarkan gitu ya. Jadi dianggap tidak sah. Enggak sah menurut Imam As-Syafi'i, ketika enggak baca bismillah enggak sah. Makanya teman saya Ustadz itu mufarokoh. Nah kalau enggak mufarokoh, kan tadi saya bilang baca kali cuman enggak nyaring kan begitu. Ya husnudzon. Biar kita enggak mufarokoh, baca kali cuman enggak nyaring. Menurut Imam Hambali kan begitu. Jadi dia ngambil solusi di jalan tengahnya, karena hadisnya sama-sama ada. Menurut Imam Hambali, ya baca cuman gak nyaring, wajib baca cuman gak nyaring gitu. Salafi kebanyakan Imam Malik. Berarti yang nggak baca. Iya, yang gak baca bismillah itu Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Kita mau farokoh nggak apa-apa. Kalau umpama ngikut kita husnudzon. Kalau misalnya kita ngambil dua-duanya mazhab, itu bagaimana? Kalau umpama ngambil dua-duanya madhab, itu menurut para ulama talfik. Talfik itu ya dia mencampur adukan dua pendapat. Gak boleh talfik, gak boleh menurut para ulama. Tapi kalau kondisi di Mekah kan harus. Kalau kondisi di Mekah kan ya darurat lah. Lah imamnya Imam Malik semua. Gimana itu? Ini guru murid loh. Imam Malik, Imam Syafi'i guru murid tapi beda pendapat. Guru murid tapi beda pendapat. Karena kan imam mungkin begini, hadis yang didapat Imam Syafi'i itu Imam Malik nggak dapat begitu. Akhirnya beda pendapat. Ini hadisnya Imam Bukhari kan, hadisnya Anas juga. Ditanyakan tentang bacaan Rasulullah, ternyata Rasulullah baca bismillah.
Ada hadis juga, idza qara'tumul alhamdulillah faqra'u bismillah. Apa? Oh, tadi. Oh, gini sirkat kan nggak kencang gitu loh. Asar. Oh, kalau asar sama duhur itu memang semua bacaan gak ada yang kenceng. Ada dalilnya Ustaz? Iya, memang ada dalilnya. Jadi kalau seumpama asar jangan dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim, diketawain orang. Kenapa? Dikarenakan perintah Rasulullah memang nggak disunahkan ketika siang itu dinyaringkan, kecuali sholat Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi kan mufarokoh itu niat tetap kita itu berarti sama, tapi niat sholat sendiri gitu berarti. Mufarokoh itu berpisah dengan imam, nggak ngikutin imam. Ya kalau seumpama ya dibarengin sih nggak masalah, cuman udah nggak bermakmum. Dia udah sholat sendirian, umpama bareng nggak masalah, nggak bareng juga nggak apa-apa. Kebetulan bareng umpama begitu. Tapi intinya begini, ketika imam cepat baca Fatihahnya, kamu belum kelar Fatihahnya, kelarin dulu. Ketika mufarokoh. Makmum ya? Iya, kecuali bermakmum. Kalau bermakmum, imamnya cepat baca Fatihahnya, kita nggak kecandak baca Fatihah, ya kita tinggalin ngikut imam. Tapi ketika udah mufarokoh, imam nih cepet nih, udah kelar nih baca bismillah, udah ruku, kamu belum kelar, kelarin bismillahnya. Fatihahnya kalau nggak kelar nggak sah nanti, biarin beda gerakannya kalau udah mufarokoh. Makanya sudon aja. Husnudzon aja. Baca dia cuman sir. Kalau baca kan nggak apa-apa, sah. Gimana bismillah? Udah belum? Udah bisa dipahamin? Ya paham, cuman kan gini kan, ketika contoh misalnya kita di barisan depan, kan gitu ya. Barisan lagi bismillah. Kan gitu kan, yang pengen terpisah, kan gitu kan. Masa iya kita juga nggak bisa. Di barisan tetap, jangan sampai, kan mufarokoh itu bukan berarti kita pergi, nggak, tetap lanjutin sholat. Ya, itu gerakan imam juga. Gerakannya tetap tutup. Gerakannya itu sebenarnya kita independen. Cuman kalau seumpama kebetulan barengan sama imam nggak masalah. Tapi kalau ya kalau seumpama imamnya cepat baca bismillahnya, ada kemungkinan ya mufarokoh beda. Lah kata orang ini beda sendirian ini. Emang pernah nggak di sini ada yang jadi imam nggak baca bismillah? Pernah nggak? Hah? Iya. Nah, udah bisa dipahamin. Lanjut. Ayo. Siapa tadi? Iya. Jadi kita meyakini yang Imam Syafi'i misalnya, tidak baca bismillah tidak sah. Nah, sementara saat kita jadi makmum, kita mungkin keraguan. Jadi bacaan imam kita bismillah nggak dengar. Nah, tapi kita tetap meneruskan sebagai makmum. Tapi dalam hati ada keraguan. Nah, saya tanyakan, apakah nanti kita perlu mengulang sholat lagi atau enggak? Apabila ada keraguan dalam hati kita. Umpama Ya. kita jadi imam atau jadi makmum? Nah, kita makmum. Makmum. Tapi ada keraguan tadi baca bismillah atau enggak? Imamnya. Kita kan mengikut imam. Jangan ditanya, kalau pengen jelas tanyain, kamu baca bismillah kagak tadi gitu. Kalau nggak baca bismillah saya nggak sah nih gitu. Jangan. Nah, kalau ragu tanyain, kalau mama ditanyain baca tadi, cuman saya nggak dengeran kamu, kalau begitu berarti sah. Tapi kalau seumpama nggak nanya, ragu, sah aja, husnudzon. Ya dia, iya husnudzon lah dia baca gitu. Kalau ragu tanyain nggak masalah. Husnudzon aja. Ya harusnya kan mereka pengertian, harusnya mereka baca bismillah lah. Soalnya baca bismillah juga nggak batal mereka. Nah positifnya kita kalau Imam Syafi'i itu, andaikan milik Imam Malik yang benar, Imam Syafi'i yang salah, kan tetap sah sholatnya. Karena baca bismillah juga nggak membatalkan. Coba kalau seumpama yang benar milik Imam Syafi'i, Imam Malik keliru, nggak sah sholatnya umpama. Wallahu a'lam, insyaallah semuanya benar. Insyaallah semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang penting memang benar keyakinannya, itu yang benar menurut saya.
Kan sama-sama ada hadisnya. Sama-sama dipraktekin. Makanya Imam Hambali dia pendapatnya bismillah itu bagian dari Fatihah, cuman nggak dinyaringin. Itu kalau ragu tanyain, Mam apa? Mama tadi baca bismillah kagak? Mama dia tanyain kalau ragu. Kali dia ada pendapat Imam Hambali. Kalau pendapat Imam Hambali kan Imam Syafi'i masih sah. Kenapa? Karena dia baca bismillah, cuman nggak nyaring. Nyaringnya itu kan cuman sunnah. Cuman nggak dinyaringin nih, sunnahnya bismillah itu menurut Imam Hambali nggak dinyaringin bismillah. Yang disunahkan alhamdulillah ke belakang menurut Imam Hambali. Bisa jadi imam itu baca bismillah gitu, pengen ngikutin Rasulullah mama gitu. Ya sebenarnya baca bismillah juga ngikutin Rasulullah. Kenapa? Ketika baca alhamdulillah kata Rasulullah baca juga bismillah. Anas juga ketika ditanyain mengenai sholatnya Rasulullah kalau baca surat panjang dan baca bismillah. Ayo, sama-sama ada hadisnya. Kalau Al-Quran kebanyakan bismillah ayat pertama. Iya, kalau di dalam mushaf itu bismillah memang ayat pertama, bismillah dan Al-Fatihah. Cuman kalau turunnya bukan. Cuman kalau susunannya dari Allah, dari Lauhil Mahfuz dari Allah, susunannya pas seperti yang turun terhadap Nabi Muhammad. Seperti yang kita baca sekarang, Fatihah itu memang pertama kali surat. Kalau turunnya tergantung kebutuhan. Turunnya dari Allah itu ke Rasulullah itu tergantung kebutuhan Rasulullah. Enggak langsung sekaligus mushaf Al-Qur'an blak langsung 30 juz turun ke Rasulullah, enggak. Cuman dari Baitul Izzah ada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia itu sekaligus. Cuman turunnya dari Baitul Izzah ke dunia ke Nabi Muhammad itu beransur-ansur. Cuman susunannya seperti yang sekarang. Gitu. Gimana, bisa dipahamin itu? Kayaknya ada yang mau nanya lagi itu dah tadi kayaknya. Enggak. Nah, udah? Santai aja kita mah, relax, enggak usah serius. Terlalu serius tegang. Iya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, kita baca bersama, kita baca bersama menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama ada kekeliruan, kesalahan, itu kekeliruan dan kesalahan saya pribadi. Kalau seumpama ada yang benar dan bermanfaat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.